Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi ceritanya malam ini tuh sangat dingin sekali. Cuaca meriangi teman-teman. Terus apa ya? Karena musimnya ini kalau bisa dibilang tuh udah mulai musim hujan lagi ya, sering hujan. Untuk yang punya burung ya, khususnya burung-burung lapangan, kalau bisa dijaga teman-teman. Kalau pas buka malam ya, pas buka malam hari itu dijaga. Wah, jerawatku gede banget boloh. Kalau bisa pas buka malam itu ditungguin ya, apalagi selepas maghrib. Karena selepas maghrib itu banyak serangga-serangga yang keluar dari sarangnya yang pasti. Jadi teman-teman wajib kontrol burung, ataupun kalau pas dibuka itu kalau bisa tuh ditungguin teman-teman, santai depan ya, di teras atau di mana ngablaknya. Nah itu ditunggu, jangan sampai kayak punya teman kita ini ya, yang dari Surabaya, alhasil bablas teman-teman. Ya mungkin bisa dibilang belum rezeki juga ya, tapi ya bagaimana lagi lah, namanya makhluk hidup. Namanya makhluk hidup itu ya pasti akan mati, cuma belum tahu kapan waktunya, seperti itu ya. Perantaranya lewat kleper seperti itu. Sebenarnya kleper itu nggak niat membunuh ya kan, cuma ya mungkin rezekinya sampai situ, bisa menemani, bisa menghibur ya, bisa jadi kelangenan ya, mau gimana lagi teman-teman. Yang jelas yang sudah berlalu biarlah berlalu. Nyanyi di sini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Yang jelas kalau buka malam, apalagi kalau sore, hujan sering kleper keluar itu hujan sore. Kleper, serangga intinya kayak laron, kayak apa ya namanya, intinya serangga sih. Seperti itu bolo. Jadi yang sudah berlalu ya intinya ya biarlah berlalu lah. Semoga ada rezeki lagi untuk bisa mencari penggantinya, seperti itu. Kalau memang ada kecocokan hati ya, kalau memang ada penawaran nantinya, ataupun sekiranya mau apa ya, beli lagi ya, kalau memang ada kecocokan monggo, seperti itu. Yang jelas ya begitulah namanya makhluk hidup, seperti itulah. Padahal ya lumayan sih, tapi wis piye meneh, seperti itu. Oke, di topik pembahasan malam ini kita mau membahas apa ya, cuaca niki adem banget teman-teman nih. Aku biasanya cuma pakai kaos ini, pakai apa iki jenenge, t-shirt apa sih, hoodie apa lah bola jelas jaket lah ngono ya, gampang nih teman-teman. Oke, di pembahasan kali ini kita mau bahas ciri-ciri murai batu yang siap dilombakan ataupun yang fit lah, seperti itu. Yang pertama, ciri-ciri kondisi di rumah. Ciri-ciri utama, satu, burung kondisinya itu badan singset ya. Ketika dibuka pagi hari singset, dia mau bunyi, yang pasti mau ngefake, apalagi sama kita sebagai pemilik yang memberikan extra fooding, dia itu kayak mau ngelawan, seperti itu. Itu ciri-ciri pertama. Dan ciri-ciri kedua, bunyi di saat benar-benar awal pertama kali dibuka ataupun diberikan extra fooding. Itu ciri-ciri kedua. Yang ketiga, keseharian itu dia akan bunyi ngeriwik. Dominan itu burung-burung kecil ya, dominan burung-burung kecil. Terus sesekali mungkin masih ada ngukluknya ya,
Kalau memang jalan ya jalan aja, tetap ada ngukluknya, ngeriwiknya. Tapi kalau memang fasih sudah kalau saya bilang memang dirasa burung itu memang udah biasa jalan lapangan, ya biasanya nggak ada ngukluknya karena sering dilombakan seperti itu. Terus ada lagi yaitu jangkrik itu stabil, extra fooding jangkriknya itu stabil di rata-rata itu 7, naik turunnya itu 6 sampai 9, tapi rata-rata stabilnya itu di 7 ekor jangkrik ya, pagi dan sore. Pagi dan sore itu pagi 7, sore mungkin 8 ataupun 9, atau pagi 6, sore 9 ataupun 8, seperti itu teman-teman. Yang jelas yang utama itu yaitu tadi, ketika pagi hari intinya itu burung mau ngelawan sama kita ya, kayak mau ngeplay. Ketika kita buka itu mau ngeplay. Dan tips-tips diantaranya cara ataupun burung agar cepat mau ngeplay ataupun bisa dibawa ke gantangan ataupun kondisinya itu mudah beradaptasi ataupun berteritorial. 1, ketika pemberian extra fooding jangkrik, utamanya usahakan pemberian extra fooding jangkrik ini burung jangan dipindahkan ataupun bergeser jauh dari biasanya tempat dia dicantelkan. Seperti itu. Kalau biasanya di luar ya di luar itu. Jadi posisi kalian memberikan extra fooding, si jangkrik itu di bawah. Contoh ya, ini di sini biasanya buat nempatin burung cucak hijau ataupun murai batu. Nah, setiap aku mau memberikan extra fooding, jangkrik itu tak bawa ke sini. Jadi burung tinggal diturunkan. Setelah itu naik lagi. Jangan bawa keluar, kasih di luar. Itu sangat-sangat mengganggu ataupun sangat-sangat yang jelas dia agak lama menjadi adaptasinya. Seperti itulah. Itu tips-tipsnya ya untuk murai batu, cucak hijau. Jadi kalau cucak hijau itu begitu pagi dikeluarkan, mandi, jemur, kasih jangkrik. Nah, penempatan nyantelinya itu ya di situ terus. Jangan hari ini di sini, besok di sana, hari ini di sini, besok di sana. Seperti itu. Khususnya untuk yang paling mudah beradaptasi itu memang mandi, jemur, rawatannya. Tapi kalau rawatan pekerja, dia cenderung stay di cantelan. Ya, begitu kita memberikan jangkrik, ambil, turunkan jangkriknya yang dibawa ke sini. Seperti itu. Mau murai batu, mau cucak hijau ataupun burung apapun, karena dia nantinya itu mudah beradaptasi dan gampang kayak teritorial lah, seperti itu. Jadi kalau ya naluri alamnya kan seperti itu teman-teman. Dia itu kayak murai batu ya. Murai batu itu yang ngebloknya di situ-situ terus, nyari serangga di situ. Nggak bakalan dia pergi jauh-jauh, itu enggak. Maksudnya pergi jauh itu berpindah-pindah tempat. Itu seperti itu. Jadi di sekitar situ teritorialnya dia aja. Semakin dia nggak pernah berpindah-pindah tempat, itu semakin bagus. Karena disitulah daerah kekuasaannya. Seperti itu. Itu yang utama tuh, itu sebenarnya kunciannya. Ya, monggo kayak murai batu pasca mabung. Contoh ya, murai batu pasca mabung. Biasanya dicantelin di dalam rumah, di pojokan, di belakang ataupun di kamar mandi. Ketika dia selesai mabung pindah ke depan, itu sebenarnya juga sangat mengganggu. Ataupun dia itu pasti beradaptasi lagi. Biasanya kok hari-hari aku cuma dengerin
suara gemericik air contoh, kok sekarang ada suara masteran ataupun burung lain lah ya yang sesama jenis mungkin seperti itu, udah istilahnya dia itu seperti ada tekanan seperti itu. Jadi yang seharusnya dia itu mudah beradaptasi ataupun di kesehariannya itu berada di tempat teritorialnya dia, karena dia pindah tempat ya jadi rubah lagi seperti itu. Makanya dari mabung sampai selesai mabung ya di situ terus. Itu ya kalau punya punya burung lebih dari 1 ekor, kalau saya pribadi yang tak sayang malah kalau contoh 2 ekor burung ya, entah itu cucak hijau ataupun murai batu, yang tak sayang itu yang mabung. Maksudnya yang disayang itu ya nggak tak pindah-pindah. Tapi kalau yang istilahnya yang biasa yang nggak mabung malah tak, biasanya di sini tak jauhkan, tapi nantinya juga dia di sana terus, nggak pindah-pindah lagi seperti itu teman-teman. Itu lebih mudah, apalagi khususnya murai batu ya, dia kan burung teritorial, jadi hanya ada satu individu, kemana-mana berburunya juga individual seperti itu salah satunya cara agar murai itu cepat ngefake. Contoh lah gini ya, ini gamblangannya aja. Murai batu kalau kesehariannya di situ pemberian jangkriknya cuma diturunin, kasih extra puding, cantelin lagi, nanti kalau memang mau mandi malam baru dikeluarkan. Itu kan posisi malam hari juga, ya kan. Nanti kalau udah ya udah masuk lagi, nggak usah dia aneh-aneh, nggak usah diotak-atik. Intinya seperti itu, burung akan mudah beradaptasi nantinya, dan dia juga istilahnya kayak punya teritorial lah seperti itu. Tapi kalau dipindah-pindah ini yang jadi masalah, apalagi murai batu ya. Murai batu rawatan lagi dijemur ataupun di sauna seperti itu. Terus pas ke sauna ya harus dibalik lagi ke tempat terbiasa dia disantelkan, istilahnya sore sampai malam sampai pagi ya di situ lagi. Karena kalau mbok pindah itu dia itu dengar suara burung lain, otomatis sudah ada tekanan, dan itu sangat mempengaruhi, semacam kayak energi dia itu terkuras. Untuk apa? Ya itu tadi, ngengken kalau orang Jawa bilang tuh, ngangken ataupun ngengken ya. Jadi kayak dia tuh nahan, seperti waspada lah, was-was seperti itu. Karena orang was-was itu kan pasti kan capek. Contoh, tak ibaratkan lagi, orang yang biasanya kerjanya di bawah ya, terus suruh naik ke atas yang tinggi, pasti dia itu walaupun dia nggak ngapa-ngapain, istilahnya cuma suruh ngambilin apa, tapi dia punya rasa takut, rasa was-was, itu lebih lelah, lebih capek daripada yang bekerja, yang terbiasa di atas. Kalau yang terbiasa di atas kan dia slow, santai, relax. Tapi kalau yang nggak terbiasa suruh naik, pasti dia punya rasa was-was, dan itu lebih capek, ya kan, pasti. Itu seperti itu aja teman-teman. Itu secara nggak langsung, istilahnya ya gamblangnya aja lah agar mudah dipahami sama teman-teman seperti itu. Jadi sangat-sangat berpengaruh banget kalau mindah-mindah burung. Kalau kesehariannya di situ ya di situ, nggak usah dipindah sana pindah sini, tempel sana tempel sini. Kalian itu harus punya istilahnya kepercayaan ataupun rasa yakin. Apapun yang dilakukan, kalau kalian itu nggak yakin, itu repot, sangat-sangat repot ya. Iya kan, kita seumpamanya nggak yakin dengan apa yang kita lakukan, ya itu juga sangat-sangat mempengaruhi apa, mempengaruhi hasil teman-teman, seperti itu. Makanya
kita itu harus berani berspekulasi, dan juga jangan lupa rasa yakin itu harus ada. Kalau kita sendiri nggak yakin dengan apa yang kita lakukan, ya untuk apa dilakukan? Seperti itu. Dan juga kalau memang sudah dilakukan, apapun yang terjadi itulah resikonya. Jangan terus menyesal. Seperti itu. Makanya sebelum bertindak itu difikirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk saya pribadi memang saya punya prinsip ya, apapun yang saya lakukan hasilnya seperti apa, mau gagal mau berhasil, itu udah resiko. Jadi nggak ada istilah namanya gelo, dan kita itu harus legowo, menerima apa adanya, menerima hasil yang kita lakukan. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau nggak ada keyakinan ya buat apa, kan seperti itu. Karena sifat nggak yakin ini yang bikin apa ya, kayak istilahnya tuh sang pencipta juga ini orang aja nggak yakin kok dengan apa yang dilakukan, kan seperti itu. Buat apa saya memberikan, kan seperti itulah, bahasa omong kosongnya lah menurut saya. Seperti itulah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, ciri-cirinya untuk murai batu yang istilahnya fit, yang siap dibawa ke lapangan, antara lainnya seperti itu. Dan juga kalau masalah volume ini bisa dibilang itu kalau ketemunya mandi malam, rutin mandi, itu yang menentukan volume itu ulat Hongkong teman-teman. Mas, volume itu ke tingkat kejernihan ya kan, tingkat suara itu dari ulat Hongkong. Kalau untuk jangkrik itu ya membantu tapi hanya sekian persen. Tapi kalau yang teman-teman yang memang main jemur seperti itu yang mempengaruhi ataupun membantu itu dari kerotonya. Sama aja, kejernihan, volume, durasi kerja, stamina itu dari didapat di cover oleh foto. Seperti itu. Jadi yang jelas cobalah rawat burung itu sambil diperhatikan hasilnya itu kok seperti ini, dirawat seperti ini kok hasilnya seperti ini, seperti itu loh. Jangan beracuan bentar-bentar lihat video, boleh. Kalau saya sendiri memang saya memberikan edukasi, masukan ke teman-teman ya, membikinkan video itu hanya sebagai acuan untuk teman-teman. Jadi mbok dipelajarin monggo. Dari sisi mana sih harus kita mulai belajar, ataupun penanganannya itu seperti apa, ya kan, extra foodingnya berapa, terus ciri-cirinya itu bagaimana, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian masukan dari saya, semoga bermanfaat. Kan cuaca nih loh teman-teman, ini kayak mau hujan lagi, udah gelap, udah waduh adem. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi badan yang jelas, tetap semangat, jangan rapuh, terus berusaha, terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.